Untuk hari ini, insya Allah saya tidak sendiri karena akan menghadirkan Qori, salah satu Qori terbaik juga, dan beliau insya Allah hafiz, dan ini akan menjadi inspirator buat kita semua. Masya Allah, ini telah hadir, kita undang. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Arif. Masya Allah. Ini Syekh Abdurrahman Fadoli. Kalau dilihat-lihat, Masya Allah, masih muda nih Syekh kayaknya. Ya, masih pemuda, masih. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau boleh nebak-nebak, under 30 nih Syekh? Betul, insya Allah. Masih di bawah 30. Masya Allah, luar biasa. Seumuran Syekh, kita, kalau boleh tahu, Syekh, kalau boleh tahu, ini main sosial media juga ya, Syekh? Iya, Facebook aja tapi. Facebook aja. Oh, Instagram enggak ya, Syekh? Instagram enggak. Nanti siapa tahu ada pemirsa yang bertanya gitu kan. Juga. Ada channel YouTube juga, Masya Allah. Oh iya. Iya. Oke, Syekh sebentar mau sapa-sapa lagi pemirsa. Baik pemirsa, acara ini kita siarkan secara langsung, live streaming, bukan hanya di Halal Expo Indonesia, melainkan ada juga di RCTI Entertainment dan juga MNC TV Official. Nah, sebelum itu sebagai pengingat, baik silakan teman-teman semua atau pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum melakukan nonton kali ini, boleh juga di-subscribe ataupun tekan tombol loncengnya, agar sebagai pengingat buat agenda-agenda berikutnya Halal Expo Indonesia. Nah, baik, sebelum itu saya mau coba untuk sapa-sapa ini yang sudah hadir dari mana saja. Kalau kemarin itu pada saat saya subuh, ada yang dari Jepang, ada yang dari Semarang juga, ada yang dari kemarin juga dari Malaysia, mungkin dari hari ini ada yang dari Eropa, dari Turki. Boleh ditulis di kolom komentar, teman-teman semua. Insya Allah ini acara-acara yang bermanfaat, acara inspirasi. Jadi kalau memang teman-teman nantinya ada pertanyaan terkait dengan Qori, terkait dengan Ustadz, atau terkait dengan motivator, boleh sekali untuk tulis pertanyaan teman-teman semua di kolom komentar. Nanti ada sesinya kita akan bertanya langsung secara live. Oke. Syekh Abdurrahman Fadoli. Assalamualaikum, Syekh. Wah, Masya Allah, Sidoarjo sudah hadir. Bandung hadir juga nih, Syekh. Banyak juga nih teman-teman, Syekh, ternyata yang hadir nih, Syekh. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Sidoarjo. Masya Allah. Syekh, kalau boleh tahu nih, Syekh, ini kita memasuki puasa ke-7, Syekh. Kalau Anda lihat kan antum sebagai Qori nih, Syekh. Gimana sih kiat-kiatnya menjadi sebagai penghafal Quran, Syekh? Mungkin teman-teman di sana juga pengen tahu gimana caranya kayak gitu, Syekh. Iya. Baik. Apa dosa? Ya, mungkin sinyal Syekh Abdurrahman sedang sedikit sedang gangguan. Oke, kita sudah jelas ya? Sudah. Silakan, Syekh. Fadhal, Syekh. Baik. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah masuki hari yang ke-7 Ramadan. Alhamdulillah, tentunya ini adalah hal yang patut kita syukuri karena ini adalah nikmat yang agung. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati hari-hari indah di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Dan suci Ramadan adalah bulan yang Allah istimewakan dengan diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya, sehingga disebut sebagai Syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, sehingga tentunya kita sebagai penghafal Al-Qur'an dan penghafal Al-Qur'an bukan hanya yang sudah hafal 30 juz saja, tapi semua kita yang sedang berjuang untuk menghafalkan Al-Quran, baik itu masih 1 juz, bahkan mungkin baru surat-surat pendek, atau yang sudah 5 juz, 10 juz, atau yang sudah 30 juz, atau yang sudah belajar riwayat dan qiraat yang lainnya, semuanya kita adalah penghafal Al-Quran insyaAllah. Maka kita manfaatkan momen yang terbaik ini di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran di dalamnya.
Nah, terkadang timbul pertanyaan, gimana? Apakah memperbanyak bacaan Al-Quran itu lebih utama atau mentadaburi Al-Quran? Nah, maka kita jawab kalau bisa digabungkan apa tidak. Jadi kita perbanyak juga bacaan Al-Qurannya karena satu hurufnya diganjar 10 kebaikan, dan juga kita mentadaburi Al-Quran karena memang Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Ya, biasanya siang kita perbanyak tilawah, sedangkan malam kita buka tafsir atau mungkin terjemah minimal untuk bisa mentadaburi isi Al-Quran tersebut. Nah, begitu ya kira-kira Mas ya. Masya Allah. Ini luar biasa, sekaligus menghafal, sekaligus mentadaburi. Berarti sekaligus ya Syekh ya, jadi dapat ilmunya itu dua, selain membaca dan menghafal, termasuk juga paham dengan isi Qur'annya. Ini kalau seperti ini Syekh, antum boleh dikata sebagai pemuda, kira-kira dengan menghafal, dengan paham dengan isinya, kira-kira kalau misalnya membawakan kehidupan sehari-hari, itu bagaimana kira-kira membawakannya Syekh? Apakah menjadikan hidup jauh lebih nikmat, tenang, segala macam, kayak gitu Syekh? Betul. Ya, sebagaimana kita tahu Al-Qur'an tadi dikatakan unzila fil Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Di mana kita hidup ini ada yang harus kita perhatikan, yaitu Al-Qur'an ini, di mana Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk kita. Petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga kalau kita ibarat kata kita itu sedang mengarungi kehidupan dan ada buku petunjuknya, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan benar, dengan tenang, semuanya insya Allah teratur, rapi, karena ada petunjuknya, itu Al-Quran ini. Jadi bukan dibaca saja ya, tentunya. Maka ini acara yang bagus, alhamdulillah kita dibacakan Al-Quran, kemudian setelahnya ada tausiah dari asatidzah yang insya Allah itu semua juga membahas Al-Quran. Baik Mas Arif. Masya Allah. Ini sudah dapat sedikit penjelasan dari Syekh Abdurrahman ini. Mudah-mudahan teman-teman semua semangat semua ya, menjadi para penghafal Quran juga. Tentunya kurang lebih bisa memahami isi Al-Quran, bisa apalagi dalam kondisi saat ini kita lagi Ramadan. Konon katanya membaca satu ayat saja itu dapat pahala yang berlipat-lipat ya Syekh ya. Ya, bahkan satu hurufnya cukup baik di luar Ramadan maupun di bulan suci Ramadan. Terlebih lagi bulan suci Ramadan. Masya Allah. Berkali lipat ya Syekh ya. Oke. Nah teman-teman, alhamdulillah sudah sedikit penjelasan dari Syekh. Mungkin teman-teman juga ana yakin sudah menunggu nih kayaknya nih, karena sudah dari tadi nih udah pada sapa-sapa nih. Ada yang dari Hong Kong tadi Syekh, Masya Allah. Ada yang dari Tangerang juga nih, kita tetangga. Ada yang dari Tangsel juga. Masya Allah. Baik, sebentar. Jaringan anak kurang baik katanya. Kurang bagus. Oke, siap. Baik, mungkin sambil sedikit diperbaiki, ya. Kita coba masih menyapa dengan pemirsa. Oh ya, teman-teman dimanapun Anda berada, kegiatan Halal Expo Indonesia ini tidak dilakukan hanya siang hari, tapi tiga kali dalam satu hari, yaitu ba'da subuh, ba'da zuhur, dan ba'da tarawih. Insya Allah ini akan mengisi Ramadan teman-teman semua, menjadikan inspirasi dan motivasi kehidupan tentunya. Ya. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait tema nantinya, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Insya Allah nanti bisa langsung dijawab oleh Ustadz ataupun langsung dengan Qori yang hari ini atau yang pada saat berlangsungnya. Oke, siap Syekh? Insya Allah. Insya Allah. Oke teman-teman, pemirsa dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan membacakan, Qori akan membacakan surat Quran, di mana teman-teman bisa buka mushafnya juga. Insya Allah sama-sama kita dengarkan. Untuk siang ini akan membacakan surat Al-An'am di ayat 53 sampai 110. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل
لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها
والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو
خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم. Ya, Masya Allah, luar biasa ya Ustaz. Lantunannya ini, Masya Allah, aneh-aneh, benar-benar terkesima nih Syekh. Nah, Masya Allah. Ini teman-teman pun juga. Ya, alhamdulillah. Begitu pas baca ngaji, alhamdulillah lancar nih, nggak ada bapering tadi kan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan insya Allah dirahmati dan diridhoi sama Allah ya acara kita insya Allah. Allahumma amin. Nih teman-teman pun juga dari tadi pada komen nih, Masya Allah, ini suaranya enak didengar gitu. Lantunannya kalau bisa seperti ini, saya boleh tahu ini pendidikan Afwan, antum sekolah di mana nih Syekh? Ana dulu di pesantren di Jogja, SMP SMA di Jogja. Pesantren Islamic Center Bin Bas namanya. Oh, Masya Allah, ponakan Anda di situ sekarang. Oh begitu, Masya Allah. Di Bin Bas ya? Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alumni tahun 2010. 2010, Masya Allah. Iya, Syekh. Jadi di sana atau sejak kecil antum sudah memang senang dengan baca Quran atau semenjak di pesantren langsung melatih terus dengan lantunan seperti ini juga, bagaimana tuh Syekh? Wah, ini menarik nih. Jadi kalau suka Quran, alhamdulillah itu dididik dari keluarga ya. Memang walaupun keluarga bukan seorang pengajar, maksudnya bukan ustadz maupun ustazah, orang tua kami seperti biasa orang awam, tapi diarahkan untuk bisa ikut TPA di sore hari. Ini ternyata penting ya. TPA itu adalah langkah awal ternyata. Zaman dulu itu TPA penting, langkah awal untuk melanjutkan kepada jenjang berikutnya yang lebih kita ketika sudah mulai remaja, mulai masa pencarian jati diri itu kita ada pondasi gitu. Jadi ada
kecenderungan, kecintaan kepada Al-Quran. Dan alhamdulillah SMP pun kalau dulu orang bisa dibilang kalau mondok itu dipaksa gitu ya, karena kami alhamdulillah dari awal pengen mondok justru. Jadi alhamdulillah ada kecintaan Al-Quran sehingga pengen mondok dari SMP itu. Mulai ngafal Al-Quran sebenarnya dari SD sudah mulai, tapi kan juz 30 itu pun belum selesai kan. Nah, kemudian baru mulai menghafal secara intensif betul-betul dari juz 30, juz 29, 28, 27, 26, kemudian juz 1 sampai juz 25 itu di pesantren kelas 1 sampai pertengahan kelas 3 SMP dulu. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Insyaallah. Jadi walaupun berarti start penghafal Quran itu dari SMP ya, Syekh. Dan memang tidak ada istilahnya nggak usah jiper ketika menjadi orang tua. Wah, orang tua kita bukan seorang penghafal Quran atau bukan seorang ustadz, tapi yakin insyaallah jadi bisa juga ya, Syekh. Bisa insyaallah. Jadi jangan sampai minder, orang tua saya bukan ustadz, orang tua saya bukan apa kiai dan sebagainya, saya nggak mungkin bisa jadi penghafal Quran. Bisa insyaallah, bahkan banyak sekali. Ada di Jogja itu teman-teman, beliau bapaknya bukan ustadz, bapaknya tukang masak, tapi di lingkungan pesantren. Tapi anak-anaknya semuanya dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya hafal Quran, masya Allah. Masya Allah. Nah, ini jangan sampai minder ya. Sama juga untuk jadinya di rumah ya. Ya. Jadi sama juga untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua pun juga bukan hal yang mustahil untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena kami alhamdulillah di sini di Bekasi banyak teman-teman yang ikut itu, mereka rata-rata pedagang atau memang pekerja di perusahaan, mereka di banyak PT di sini kan, karyawan PT. Mereka pun juga menghafal Al-Quran. Bahkan dari tahsin terlebih dahulu, tahapan tahsin. Kemudian setelah bacaannya bagus baru menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah ada di antara mereka yang sudah selesai hafalannya. Usianya pun sudah 40, ada yang jalan 50 begitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti alhamdulillahnya untuk menghafal Quran ini nggak ada batasan usia ya? Tidak ada batasan usia. Coba sekarang Mas Arief coba ingat Rasulullah pertama kali ngapal Quran umur berapa? Dapat wahyu pertama kali umur berapa itu? 40 tahun kan? Iya benar. Ya, berarti kan 40 tahun baru hafal Quran. Sahabat-sahabat juga seumur beliau. Jadi baru mulai hafal Quran dan bisa hafal Quran. Tidak ada kata terlambat dan bukan alasan saya sudah tua, sudah 40, sudah 50, enggak. Jadi yang penting ada kemauan ya, Ustaz. Yang penting ada kemauan. Betul, dan ada kemauan. Allah kalau memang jujur kemauannya, Allah kasih jalan. Masya Allah. Saya ini ada sebenarnya ada pertanyaan juga nih. Boleh. Jadi sebagai penghafal Al-Quran, apakah pelajaran lain menjadi mudah untuk dikuasai saat mudah menjadi hafiz Quran? Nah, apakah hanya ibaratnya mungkin ya penguasaan ilmu yang lain juga? Tidak hanya Al-Quran. Ketika kita sudah memiliki pondasi Al-Quran, biasa menghafal, Al-Quran itu sebenarnya adalah qaulan tsaqilah, betul-betul perkataan yang berat, tapi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah berikan kemudahan untuk diingat, dihafal. Yang tadinya berat dimudahkan oleh Allah, kemudian bisa kita diberikan amanah itu dan ternyata sanggup untuk mengemban amanah jadi penghafal Quran. Nanti kemudian masuk kepada pelajaran yang lain itu ternyata terasa lebih ringan gitu. Karena kita sudah biasa menghafal. Dan kadang ada yang berpendapat bahwa bisanya cuma ngapal doang belum tentu paham. Enggak. Justru dalam menghafal itu memudahkan kita juga untuk memahami gitu. Jadi ini tidak bisa kita pisahkan. Mending saya memahami aja lah, nggak harus ngapal gitu. Nggak, justru. Dan ini adalah perjalanan para ulama terdahulu kan, mereka kan memulai dulu dengan menghafal Al-Quran. Bahkan dari usia belia mereka mulai menghafal Al-Quran. Ini tahapannya. Pas pelajaran-pelajaran lain menjadi lebih ringan. Karena dia sudah biasa untuk menghafal, sudah biasa memahami. Gitu. Begitu, Syekh. Berarti dengan kata lain, Syekh, menjadi seorang penghafal Quran itu nggak harus menuntut ibaratnya, penghafal Quran cuma bisa jadi ustadz. Bahkan ketika menjadi seorang chef, bisa jadi hafal Quran juga, bisa menjadi seorang pengusaha, penghafal Quran juga, kayak gitu, pilot, hafal Quran juga. Bisa seperti itu ya, Syekh? Iya. Ya kalau kita lihat ya, mungkin di Indonesia masih agak jarang. Tapi kalau misalkan di Saudi atau di Mesir, di mana-mana, itu mereka penghafal Al-Quran, dari kecil ngapal Al-Quran, kuliahnya mungkin dia di kedokteran, atau mungkin di farmasi, atau mungkin di kehutanan, teknik, kemudian sebagainya. Mereka jadi ahli di bidang dunia, tapi juga hafal Al-Quran. Nah, mereka dakwah di bidangnya masing-masing akhirnya.
dengan akhlak mereka gitu kan, dokter, dengan amanahnya, dengan membantu sesamanya dan sebagainya. Itu jadi tidak harus penghafal Quran itu jadi ustadz, enggak gitu. Begitu, Syekh. Masya Allah. Syekh, ada satu lagi nih dari pemirsa nih. Beliau bertanya, ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran juga mendapat pahala, kata dia. Nah, besar pahala kita mendengar melalui handphone atau kita baca sendiri. Kira-kira bagaimana perbedaannya itu, Syekh? Gimana, Syekh? Maaf. Jadi, ya, dia bertanya mendengar ayat suci, ya, mendengar ayat suci Al-Quran juga mendapat pahala. Nah, besar pahalanya itu apakah hanya mendengar atau dengan dia membacanya sendiri? Mana yang lebih besar, istilahnya seperti itu? Ya, jadi ada tahapannya. Pertama, tahapan mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini paling minimal. Nggak bisa baca, minimal dengar. Berarti otomatis mendengar itu levelnya di bawah. Setelahnya adalah membaca. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf 10 kebaikan. Ya kan? Baru kemudian setelah membaca, kita mentadaburi, memahami isi kandungannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi, ditadaburi. Nah, ketika sudah mentadaburi, mempelajari tafsirnya, isi kandungannya, kemudian apa? Diamalkan. Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Barang afwan, tadi terputus ya. Jadi barang siapa yang baca Al-Qur'an kemudian mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Nah, itu ya. Nah, kemudian nanti diajarkan setelahnya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Quran dan mengajarkannya. Begitu ya. Mohon maaf nih putus-putus lagi sepertinya ya. Iya. Oke, pemirsa, Masya Allah. Jadi setelah penjelasan dari Syekh Abdurrahman Fadoli ini, ternyata begitu banyak nikmat ya ketika kita bisa memahami kandungan Quran, membacanya, bahkan mentadaburinya, bahkan kita juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, hidup kita akan jauh lebih mudah, akan lebih simple, akan lebih enjoy pastinya, apalagi buat para kalangan pemuda nih, grup milenial nih, kayak gitu kan. Nah, setelah kita simak daripada Ustadz Abdurrahman Fadoli, mungkin ya, ya sinyal saya saat ini lagi kurang gitu kan. Jadi insya Allah kita akan lanjut lagi.